Ada enggak meninggal yang minta dianjurkan? Ada. Kapan dianjurkan minta meninggal? Disebutkan oleh ulama di antaranya dua, ya. Jika takut fitnah agama, ya. Fitnah menimpa agamanya. Menimpa agamanya. Yang kedua, jika ingin mati syahid. Boleh. Jika takut fitnah menimpa agamanya, maka ini boleh. Seperti dalam doa, ya. Dalam doa, wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni minha faqbidni ghairu maftun. Ya. Ini artinya, jika engkau ingin memberi fitnah kepada hamba-hambamu, maka wafatkanlah aku tanpa terfitnah. Ini diantara, ya, seorang boleh ingin meninggal dunia kalau memang dia tidak mampu untuk menahan fitnah yang luar biasa, ya, fitnah yang buat agamanya jatuh, fitnah yang buat agamanya runtuh, ya. Dan inilah seperti yang sebagian ahli tafsir mengatakan seperti diucapkan oleh Maryam, ya. Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya, ya. Maryam berkata, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Seandainya saya mati sebelum ini dan aku jadi terlupakan, ya. Kenapa disebutkan? Karena Maryam ketika itu dalam kondisi mengandung, kemudian tanpa suami, ya, dan dia adalah wanita yang sangat solehah, bahkan wanita tersoleh di zaman tersebut, dan dia menjauh dari kaumnya karena ingin beribadah kepada Allah, tiba-tiba muncul mengandung. Tentu ini ujian yang sangat berat bagi agamanya. Ada dua hal, dia takut, dia tidak kuat menghadapi pernyataan orang, dan dia khawatir orang-orang terjerumus menuduh dia tidak, ya, seperti ini. Jadi ini contoh, boleh seorang kemudian mengharap kematian jika dia khawatir terkena fitnah. Seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala ketika dia dituduh oleh masyarakat di Naisabur, menuduh dia mengatakan bahwasanya Bukhari mengatakan Al-Qur'an makhluk, ya, dan lain-lainnya, maka dia pun berdoa agar segera diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena fitnah berkaitan dengan fitnah agama. Dia ingin selamat dari fitnah tersebut, dan akhirnya Allah mengabulkan doa Imam Bukhari, akhirnya meninggal dunia rahimahullahu taala. Demikian juga jika ingin mati syahid, maka boleh, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mata, ya, barang siapa meninggal kemudian walam yujahid, dan tidak berjihad, ya, kemudian walam yuhaddits nafsahu bil jihad, dan dia tidak menyeru dirinya untuk berjihad, mata ala syu'batin minan nifaq, maka dia akan meninggal dalam salah satu cabang kemunafikan. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala syahadah, ya, bisidq, ya, barang siapa yang dia minta kepada Allah benar-benar untuk mati syahid, ya, maka ballaghahu manazil syuhada, maka Allah akan sampaikan dia kepada kedudukan orang mati syahid, wa in mata ala firasyi, meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya, tapi intinya dia minta mati syahid. Dan ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man sa'ala syahada, siapa yang minta mati syahid. Oleh karenanya banyak, ya, para salaf dahulu mereka minta mati syahid, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah aku syahadah wal maut fi baladi rasulik, dan meninggal di kota nabimu. Akhirnya Allah kabulkan, mati syahid, dibunuh oleh Abu Lu'lu'al Majusi dan meninggal di kota Madinah, ya. Ya, banyak, ya, sahabat, seperti baru-baru kita sampaikan tentang peristiwa perang Dzuqarat, ketika ada seorang sahabat namanya Akhram bin Nadlah, ketika dia maju ditahan tali kekang kudanya oleh Salamah bin Aqwa. Kata dia, hati-hati, kau bisa terbunuh oleh mereka. Kemudian sahabat ini pun marah, dia berkata, wahai Salamah, ya, atu'minu billahi wal yawmil akhir, apa kau beriman kepada hari akhirat? Wal jannatu haqqun wan naru haqqun, kau beriman kepada surga itu ada, neraka itu ada, ya. Kalau kau beriman,
la tahul baini wa baina syahadah. Jangan halangi aku dengan mati syahid. Maka dilepas kemudian dia maju dan akhirnya dia pun mati syahid. Maka boleh seorang kalau ingin mati syahid, dan itu banyak para sahabat seperti dalam kisah perang Uhud, sebagian sahabat berdoa seperti siapa? Abdullah bin Jahshin, dia berdoa, ya Allah, aku berdoa kepada Engkau besok aku bertemu musuh, pertemukanlah aku dengan musuh yang paling beringas, kemudian dia merobek perutku, kemudian dia mengeluarkan isi perutku, kemudian kalau aku bertemu dengan Engkau, Engkau bertanya kepadaku, apa yang kau lakukan, buat apa ini? Aku akan mengatakan karena Engkau ya Allah, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti perkataan salah seorang sahabat, ya, Anas bin Nadhr, kalau tidak salah, Anas bin Nadhr, iya. Ketika dia di perang Uhud kemudian dia maju, dia mengatakan dia ingin mati, dia berkata, "Inni la ajidu rihal jannah min khibali Uhud." Aku mencium bau surga dari arah gunung Uhud. Kemudian dia maju, dia bertempur kemudian meninggal dunia. Seperti seorang sahabat juga yang ketika Nabi SAW mengatakan, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangunlah kalian, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ada seorang sahabat sedang makan korma, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Nabi, iya. Kata dia, "Bakhin, luar biasa, menakjubkan." Maka dia pun melemparkan korma yang ada di tangannya, kemudian dia maju, akhirnya dia mati syahid, dia mati syahid. Dan itu boleh, seorang ingin mati karena dua hal, jika dia meninggal dunia dalam kondisi mati syahid, atau dia tidak kuasa menahan fitnah yang khawatir menimpa dirinya, maka dia minta segera meninggal, khawatir misalnya dia tergoda dan akhirnya agamanya runtuh, lebih baik dia meninggal daripada agamanya runtuh, ya. Dan itu boleh, ya.